Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Wajah yang kami hormati Ibu Barokah dan seluruh Pak Klik, Bulik, Om, Tante serta saudara-saudara sepupu, keponakan dan seluruh keluarga besar Bani Haji Dimyati, Duriah dari Bani Dimyati, yang insya Allah malam ini senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa dalam ridho dan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Amin. Pada malam hari ini satu malam yang istimewa buat kita bersama, dimana setelah sekian lama, mungkin hampir 2 tahunan, kegiatan semacam ini tidak bisa terlaksana dengan baik karena pandemi yang menimpa, dan alhamdulillah patut kita syukuri di malam hari ini kita semua bisa berkumpul meskipun belum full tim, tapi insya Allah yang hadir ini merupakan bagian dari orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengingat kebaikan-kebaikan orang tua. Adapun yang tidak hadir dikarenakan sakit seperti yang tadi disampaikan, izin dari beliau Pak Lek Haji Musta'in yang dalam kondisi kurang sehat. Mari kita doakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa amin. Haji Musta'in, isfihi ya Allah, isfihi ya Allah, isfihi ya Allah. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Amin amin. Amin. Ya rabbal alamin. Semoga sakit yang beliau alami saat ini menjadi penggugur dosanya. Amin. Diberi kesabaran, kekuatan, dan segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tidak hadir karena satu hal lain urusan seperti yang tadi sudah didoakan bersama, semoga segala urusannya dimudahkan Allah, diberkahi dan diberi pertolongan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, momen seperti ini menjadi penting bagi kita untuk mengingatkan kembali. Setelah kita 1 bulan penuh, 30 hari, kita melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesabaran, insya Allah dilandasi iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, mulai dari puasa, sholat fardu, sholat sunat, mungkin juga kajian-kajian taklim, atau mungkin juga membaca Al-Quran dan zikir-zikir kalimah thayyibah lainnya, insya Allah dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 70 kali lipat. Maksimal berapa hanya Allah yang tahu, karena Allah menyampaikan sesungguhnya puasa itu untukku. Jadi balasannya itu tidak lagi hitungan 70, 700, terserah Allah. 70 itu minimal. Maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, yang tidak hanya berupa ibadah mahdhah, juga ibadah ghairu mahdhah. Misalnya berangkat bekerja, disitulah pentingnya kita mengawali setiap aktivitas positif kita dengan baca bismillah. Setiap aktivitas positif kita, meskipun terlihat seperti aktivitas duniawi, seperti kerja, terus ya bahkan juga menyirami tanaman,
dan seterusnya, itu kalau diawali dengan bismillah itu bisa bernilai ibadah. Mengapa? Ya karena kita bekerja memenuhi perintah Allah. Kita punya kewajiban untuk menafkahi anak istri, keluarga. Bahkan kita menyirami tanaman kalau kita awali dengan bismillah itu juga termasuk bagian dari perintah Allah. Karena Allah perintah kita itu tidak hanya baik kepada Allah dan manusia, tapi juga seluruh makhluk hidup, termasuk tanaman tumbuhan. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari mulai sekarang, termasuk makan, termasuk memakai baju dan seterusnya. Diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu kalimat yang sangat besar maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi manusia dianggap sepele, tapi kalimat ini di sisi Allah adalah sebagai satu bentuk pengakuan kita bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setiap aktivitas yang di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, minimal 70 kali lipat minimal. Dan sudah disampaikan seperti biasa ya, setiap momen-momen Idul Fitri kalimatnya adalah selamat Hari Raya Idul Fitri. Cuma mungkin nanti kedepannya lebih lengkap doanya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Jadi kurang wa ja'alana. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima amal ibadah kita, minna dari kami, wa minkum dan dari kalian semua. Terus tambahnya wa ja'alana, dan semoga Allah menjadikan kami, wa iyyakum dan menjadikan kalian semua, minal a'idin, dari golongan orang-orang yang kembali fitrah, wal faizin, dan golongan orang-orang yang menang. Itu doa. Kalimat itu doa. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Itu artinya seperti itu. Baru kemudian agar sempurna kedekatan kita kepada Allah, tentu saja kalau ada kekhilafan, kesalahan dengan sesama manusia harus meminta maaf dan dimaafkan terlebih dahulu. Maka kemudian diakhiri dengan mohon maaf lahir batin. Jadi kalimat yang atas itu kalimat taqabbalallah, itu permohonan kepada Allah, yang bawah permohonan kepada sesama manusia, mohon maaf lahir batin. Itu terkait dengan momen Idul Fitri dan kegiatan kita di malam hari ini yang biasa menjadi tradisi yang dibangun berdasarkan syariat. Ini halal bihalal itu tradisi gitu. Bukan syariat murni, cari darinya nggak ketemu halal bihalal. Cuman kalau dikatakan bahwa tradisi ini tradisi yang baik, tradisi itu dalam bahasa Arab itu sunnah. Sunnah Nabi itu adalah perilaku perbuatan Nabi, karena Nabi itu Rasul Allah, maka pasti berdasarkan wahyu. Nah, kita sebagai pengikutnya itu juga bisa membuat tradisi seperti yang kita lakukan saat ini. Di zaman Nabi tidak ada kumpul-kumpul malam apa sih? Malam kedua seperti ini. Tapi yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan syariat. Mengapa? Karena dasarnya adalah yang pertama silaturahim jelas. Ya, yang dari jauh, dari Jakarta, dari lain kota lah, bisa kumpul dalam satu momen, satu tempat dalam rangka silaturahim. Dan kita tahu semua keutamaan dari silaturahim itu sangat besar. Keutamaan dari silaturahim, menjalin, menyambung tali silaturahim itu menjadi satu amalan yang nilai pahalanya sangat besar. Dari mana kita tahu? Karena kebalikannya, yaitu orang yang memutus tali silaturahim itu dosanya sangat besar. Bahkan saya pernah baca satu hadis, tidak masuk surga orang, tidak pernah mencium bau surga orang yang memutus tali silaturahim. Kalau yang memutus tali silaturahim itu begitu besar dosanya, berarti kebalikannya, orang yang menjalin, menyambung tali silaturahim itu pasti pahalanya besar. Dan insya Allah malam ini kita berkumpul di sini, niatan pertama menyambung tali silaturahim, ya.
sebagai kita keluarga besar Bani Diryati. Semoga niatan kita dari awal yang silaturahmi itu setiap langkah kita Allah beri balasan dengan sebaik-baik balasan. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita juga berkumpul di sini dalam rangka apa? Dalam rangka mengingat kebaikan orang tua kita. Orang tua yang sudah meninggal itu juga tetap wajib dibirrul walidain. Jangan dikira ketika orang tua sudah meninggal berarti birrul walidainnya sudah nggak berlaku. Tidak, tetap berbakti kepada orang tua baik masih hidup maupun sesudah meninggal. Yang masih hidup ketika berbuat baik saat masih hidup ya kita mengutamakan orang tua daripada kebutuhan kepentingan lainnya. Ini penting sekali. Berusaha untuk tidak menyakiti, mengecewakan hati orang tua, baik dengan ucapan, sikap, apalagi dengan perbuatan. Maka kalimat dalam Al-Quran wala taqul lahuma uffin. Allah berfirman dalam Al-Quran, salah satu bentuk kebalikan dari birrul walidain adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Janganlah kamu mengatakan kepada mereka uff. Uff ini nek cara wong Jawa nggih. Apa heleh apa pun lah. Cara wong Jawa nggih. Tolong cipoke piringe. Alah, kalimat ngoten niku itu sudah dilarang oleh Allah. Apalagi kalimat yang lebih kasar, lebih menyakitkan daripada kalimat itu. Wala tanharhuma, dan janganlah, apalagi membentak, janganlah kalian membentak mereka. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kepada orang tua ucapan yang penuh dengan kemuliaan, memuliakan orang tua. Maka ya janjane nuwun sewu nggih. Memang kita ini terbiasa sehari-hari dengan anak itu berbicaranya pakai bahasa Indonesia. Cuman ya, alangkah baiknya kalau kita juga mulai mengajarkan kita untuk bahasa Kromo Jawa. Karena kalau bahasa Indonesia itu secara struktur itu tidak ada unsur penghormatan, pemuliaan kepada orang tua. Beda dengan bahasa Jawa. Ada unggah-ungguh. Quran mengatakan wa qul lahuma qaulan karima. Karima itu memuliakan. Ucapkanlah kalimat kepada kedua orang tua itu kalimat yang penuh dengan kemuliaan. Maka ini menjadi bagian dari kita saat orang tua kita masih hidup. Beruntunglah, bersyukurlah yang orang tuanya masih lengkap. Bersyukur, harus disyukuri, dan itu adalah pintu surga terdekat. Pintu surga terdekat. Dikatakan ada orang yang meminta nasihat kepada ulama besar. Dia itu minta amalan agar dimudahkan masuk surga. Dia sudah haji berulang-ulang kali, sudah infak, cara kalau sekarang ya bangun masjid dan seterusnya. Ketika ulama itu dimintai amalan untuk menambah pahalanya, ulama besar itu bertanya, kamu masih punya orang tua? Masih punya ibu? Itulah pintu surga terdekat. Muliakan orang tuamu, muliakan ibumu, mudah bagimu masuk surga. Itu kalau masih hidup. Adapun kita sebagai dzurriyyahnya Mbah Haji Diryati yang sudah almarhum, maka masih ada jalan kita untuk birrul walidain. Masih ada. Di antaranya apa? Yang itu sudah disepakati semua ulama. Yang pertama adalah menjalin, menyambung tali silaturahmi orang-orang yang dulu beliau sahabat-sahabatnya, keluarganya itu disambung.
kemudian mengingat kebaikannya dan berusaha untuk menirunya, itu otomatis berarti amal jariah. Okay. Karena Nabi mengatakan idza mata ibnu adam ing qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apa kebaikan-kebaikan orang tua yang dulu beliau laksanakan saat masih hidup, itu berarti menjadi pengetahuan bagi kita, ilmu bagi kita. Kalau kita teruskan, yaitu termasuk ilmu yang bermanfaat. Meskipun tidak diajarkan secara langsung, kita ulang ini tidak, tapi dipraktekkan, dan praktek itu kita teruskan dalam kehidupan. Seperti tadi, langsung teringat, terbiasa membaca surah Al-Ghasyiyah saat mengimam, terus kita berusaha menghafalkannya. Berarti saya hafal kemudian aku. Itu juga termasuk bagian dari upaya untuk birrul walidain saat orang tua sudah wafat. Dan pastinya yang tidak kalah penting adalah mendoakan. Mendoakannya dengan segala yang bisa kita lakukan. Kalau bisa pakai bahasa Arab, tidak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Seorang ulama di Saudi bertanya kepada jamaah, berapa kali kamu mendoakan orang tuamu? 5 kali. Setiap saya selesai sholat fardu. Terus dikatakan ke orang itu, pelit sekali kamu. Wis ndongake 5 kali setiap hari kok sih dikatakan pelit? Kenapa enggak setiap saat kamu ucapkan? Ketika kamu Allah maghfirli, katakan, lanjutkan wali walidayya. Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Paling pendek. Biasanya ditambahkan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi merahmatiku sewaktu masih kecil. Itu doa dalam Al-Quran. Itu doa ada dalam Al-Quran. Nah, itu seperti bagian-bagian penting dari yang perlu kita laksanakan, ya. Dan sesekali juga menjadi perlu juga kita untuk berziarah, karena berziarah ke makam orang tua itu juga mengingatkan kita bahwa nanti kita pasti juga akan seperti itu. Dan yakin ketika nanti kita sudah meninggal, ini yang perlu diperjelas. Orang yang sudah wafat itu kok jangan dibayangkan kemudian seperti orang tidur terus tidak tahu apa-apa. Ini yang mungkin persepsi yang harus kita betulkan. Orang yang sudah wafat itu keadaannya tergantung amalnya saat itu. Kalau dia termasuk golongan orang-orang yang soleh, maka di kehidupan di alam barzah sana mereka juga saling bertemu. Bahkan dikatakan perbuatan anak cucunya itu juga diperlihatkan. Sedangkan orang-orang yang min ahlil fujur, orang-orang yang penuh maksiat dosanya dan tidak mau bertobat, itu disiksa. Makanya ada azab kubur. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ini belum di akhirat. Karena alam barzah itu bukan akhirat. Itu transisi dari alam dunia ke alam akhirat. Itu masih namanya alam barzah. Di alam barzah itu tidak asal seperti tidur terus tidak tahu pandang. Kalau di dunianya amalnya jelek, ya wis disiksa ning alam barzah. Sampai kapan? Ila yaumil kiamah. Sebaliknya kalau termasuk golongan orang-orang yang soleh dan kita berdoa semoga mbah kita, Mbah Haji Dinir itu termasuk golongan orang-orang yang soleh, maka di alam sana juga. Bahkan setiap ada yang baru meninggal itu ditanya kondisi keluarganya, anakmu tuh piye? Sesama ruh bertemu di sana. Ruh itu tidak mati. Ruh itu tidak mati. Yang mati itu jasad. Nah, kalau anak cucunya meneruskan kebaikan-kebaikannya, saya juga senang. Tapi kalau anak cucunya tidak rukun, bertengkar, rebutan, saya juga sedih. Ya. Itu kondisi ruh di alam barzah. Ya. Dan ini menjadi pegangan bagi kita bahwa di dunia ini saat orang tua sudah
meninggal, kita juga masih bisa membahagiakannya. Dengan cara apa? Bersilaturahmi dengan semua anak cucu keluarga, meneruskan kebaikan-kebaikannya, kemudian juga bisa, oke? Ini sepakatan semua ulama, menghajikan, mengumrohkan, bersedekah atas nama orang tuanya, ya. Itu juga berinfak, mewakafkan dan seterusnya. Itu juga menjadi bagian dari cara kita untuk birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Oke? Jadi 3 hal yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. 1, bahwa halal bihalal, tradisi yang baik, ya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Kita teruskan, semoga kedepannya menjadi semakin meriah, ya. Yang kedua, silaturahim, ini menjadi satu amal baik, jangan sampai menjadi orang yang memutus tali silaturahim. Demikian, kalau ada hal-hal yang keliru dari ucapan saya, semoga Allah mengampuni, dan semoga kalau ada yang baik bisa kita laksanakan.